Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk mengetahui adanya aliran elektron atau arus listrik bisa diketahui dengan membuat atau memahami tentang rangkaian arus listrik. Sebelumnya mereview kembali tentang materi listrik statis. Misal ada dua buah muatan nih ya, satu yang bermuatan positif dan yang lainnya negatif. Nah, apabila keduanya didekatkan dan dihubungkan dengan sebuah penghantar, maka akan terjadi aliran elektron atau muatan. Mengalir dari mana? Dari potensial rendah ke potensial tinggi, atau dari kutub negatif ke kutub positif. Sebaliknya untuk arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Elektron mengalir tadi itu dalam suatu penghantar itu bisa diketahui dengan memahami, sudah dikatakan tadi, memahami melalui apa? Rangkaian arus listrik. Rangkaian arus listrik itu ada tiga macam atau tiga jenis, tiga bentuk ya. Ada seri, ada paralel, ada campuran. Pada video ini akan membahas tentang rangkaian paralel. Adapun ciri-ciri dari rangkaian paralel adalah hambatannya yang tersusun itu dipisahkan oleh titik percabangan. Mana titik percabangan? Titik percabangan adalah yang ini. Ini kebetulan mengambil tiga hambatan. Ada R1 yang atas, R2 dan R3. Boleh lebih, boleh juga kurang dari 3. Nah, penghantar ini ya, dari titik percabangan ini akan menuju ke R1 dan terhubung oleh R1, kemudian akan menuju ke tengah terhubung oleh R2, dan menuju ke bawah terhubung oleh R3. Nah, masing-masing penghantar ini dari R1, R2, R3 nanti ketemu lagi di satu titik lagi. Di mana? Yang ini. Nah, itulah contoh dari apa? Susunan hambatan pada rangkaian paralel. Nah, bagaimana untuk nilai kuat arusnya? I. Arus yang masuk pada rangkaian paralel sampai pada titik percabangan itu nanti terbagi-bagi, menuju ke atas melewati R1, menuju ke tengah melewati R2, menuju ke bawah melewati R3. Jadi bentuk rangkaiannya disesuaikan dengan apa, letak hambatannya disesuaikan dengan bentuk rangkaian paralelnya. Nah, maka dari itu IP sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nilai V-nya atau tegangan FP, VP, beda potensial pada rangkaian paralel itu nilai VP-nya sama. Maka dari itu VP sama dengan V1 sama dengan pada V2 sama dengan pada V3, atau VP sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, dan seterusnya. Oke, mengingat kembali tentang hukum Ohm ya, rumus dalam bentuk segitiga untuk mempermudah mengingat. Mengambil dari V sama dengan I kali R. Untuk rangkaian paralel mengambil yang I-nya. Yang mana? I adalah V per R dihubungkan dengan IP, I paralel. I paralel punya rumus ini. IP sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, rumus di atas I sama dengan V per R. Berarti IP VP per RP, V paralel per R paralel. Nah, yang rumus VP per RP kita ambil ke sini. Ini adalah IP ya. IP sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, I1 adalah V1 per R1 plus I2 berarti V2 per R2 plus I3 berarti V3 per R3. Itu jadi VP per RP sama dengan
V1 per R1 plus V2 per R2 plus V3 per R3, dan seterusnya tergantung jumlah hambatannya. Oke, karena nilai V sama maka didapat rumus ya, ini dari teori matematika ya, 1 per R paralel atau R total ya sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 R per R3. Oke, ada soal nih. Pada rangkaian berikut, jika R1 9 ohm, perhatikan gambar, dan hambatan pengganti ini adalah hambatan total ya antara titik api sebesar 6 ohm. Kalian diminta untuk mencari nilainya hambatan R2. Seperti biasanya dalam menyelesaikan soal itu, untuk hitungan diketahui dulu R1 9 ohm, R total ya atau hambatan pengganti 6 ohm ya, maaf. Dan ditanya adalah nilai R2. Ambil rumus 1 per R paralel atau 1 per R total itu sama dengan 1 per R1, maaf ini satunya belum ada, 1 per R1 plus 1 per R2. Nah, R totalnya ada 6, berarti 1 per 6. R1 nya 9, 1 per 9. R2 nya yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan dalam bahasa matematika nih, untuk mempermudah mencari R2 dipindah ke ruas kiri ya. Lanjut. Nah, jadi 1 per R2 sama dengan 1 per 6 min 1 per 9 ya, karena yang diminta kan R2, jadi R2 dipegang. Ingat, positif pindah ruas menjadi negatif. Nah, di dalam pecahan untuk pengurangan maupun penjumlahan penyebutnya harus sama. Nah, 1 per 6 menjadi 3 per 18. Dari mana? Ya, dikalikan 3. 6 dan 9 supaya apa penyebutnya sama, dijadikan 18. Lah, 1 per 6, 6 jadikan 18, berarti dikalikan 3. Satunya juga dikalikan 3. 1 per 9 menjadi 2 per 18. 9 menjadi 18, berarti dikalikan 2. Yang atas satunya juga dikalikan 2, maka menjadi 2 per 18. Nah, kalau penyebutnya sama, maka bisa dikurangi. Jadi 1 per R2 sama dengan 3 dikurangi 2, 1 ya, 1 per 18. Yang ditanyakan nilai R2 nya, bukan 1 per R2. Nah, ini untuk mencari R2 berarti perkalian silang ya, matematika lagi nih. Untuk memperoleh R2 berarti R2 kalikan 1 nih ya, ketemu R2. 1 kali 18, 18, berarti R2 nilainya 18 ohm gitu. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.